Langsung ya tadi, Akang udah bilang langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nuzul furqan ala abdihi yakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin Tolong disimak wa yang imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sejuta-juta nikmat, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat serta salam tak lupa dan jangan sampai lupa, marilah kita junjukkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat ridwan dari beliau. Amin. Yang terhormat, Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, yakni Akang Kiai Saifuddin Al-Qadri SAG beserta istri. Yang terhormat, Asatidul Asatidah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada beliau. Dan yang saya hormati, Al-Mukarram wal Muhtaram dan Ahmad Hidayah, serta yang saya hormati kakak pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya banggakan Santiawan dan Santiawati, yang mudah-mudahan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat di pondok tercinta ini. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa penting tentang kebaikan. Santiawan dan Santiawati yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang ini, kita sebagai manusia hidup dalam masa-masa yang banyak terkontaminasi atau tercampuri oleh pengaruh-pengaruh berat, yang mana kehidupan manusia semakin canggih, namun semakin berkembangnya teknologi dan informasi bukan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin menambah bumbu-bumbu pahit yang menyebabkan kita itu lupa akan tugasnya hidup di dunia. Padahal kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dengan cara bertakwa pada Allah, yakni imtithalul awamiri wa ijtinabi an-nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberi cahaya iman oleh Allah berlomba dalam berbuat kebaikan agar membuat nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148. Ajiyun syai'in qul la'anallahi inna jami'a Allahu bikum yati taqulu ma'aina tadikul khairat waliha huwa wijhatu walikuli, yang artinya yang setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini terdapat kalimat fastabiqul khairat yang berarti berlomba dalam kebaikan. Kata khairat di sini bermakna jamak yang artinya banyak. Jadi kebaikan yang bisa kita lakukan bukan hanya satu hal saja, melainkan banyak hal yang bisa dilakukan dalam kebaikan. Bukan mencari siapa pemenangnya, bukan mencari pujian orang lain, melainkan berharap agar Allah selalu memberikan keberkahan, ampunan dan hidayahnya pada kita, supaya kita senantiasa ada pada jalan ketakwaan. Sebagaimana dalam mukadimah tadi dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133. Asari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin
Sanyawa dan sanjawati rahimakumullah. Dalam berbuat kebaikan bukan hanya mendapat pahala dari Allah saja, melainkan mendapat pula ampunan Allah. Itulah indahnya berbuat kebaikan. Allah akan balas semuanya tanpa terkecuali, karena Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita, baik yang terpuji maupun tercela. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ya Rabbaka inna mutalahu taqulam fa inna talahu ka'anna qawlahu taquluan." Artinya, kau beribadah kepada Allah karena akan kau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang ulama berkata, "Tuhsinu bina tajiya ilfadulaka al-nazar wa bahiya ainaka in asata bina bahiya udita bina madu wa bahiya." Artinya, berbuat baiklah kamu di sisa usiamu, niscaya dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni, karena sesungguhnya jika kamu masih rajin bermaksiat kepada Allah, maka niscaya kamu akan diazab oleh Allah karena dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Al-Fadail biyam. Dalam kitab Risalah Al-Qayyimiyah dikatakan bahwa pada dasarnya setiap perbuatan kebaikan atau keburukan itu berasal dari kata hati kita dan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya ingin melihat apakah kita menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Mengapa bisa begitu? Tentu bisa. Kita mempunyai kata hati yang baik dan mengerjakan kebaikan tersebut berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan jika kita mempunyai kata hati yang buruk atau nafsu dan tidak bisa melawan nafsu tersebut, berarti kita termasuk orang yang kufur. Kalau sudah tahu begitu, nanti kita memilih untuk selalu berbuat baik dan melawan nafsu yang buruk agar kita termasuk golongan orang yang bersyukur. Contoh, jika seseorang mempunyai kata hati untuk bersedekah dan ia melaksanakannya, berarti ia termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan jika seseorang mempunyai kata hati untuk mabuk dan ia tidak bisa melawan kata hati tersebut sehingga melakukannya, berarti ia termasuk orang yang kufur. Sebagai seorang umat muslim, kita bukan hanya dituntut untuk berlomba dalam kebaikan, tapi dituntut pula untuk menghindari beberapa hal kepada saudara muslim lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuhasadu wa la tanajadu wa la tadaraqadu wa la tazadaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i wa qulu ibadallahi ikhwanan." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling benci, jangan saling najasi, tipu-menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Dan janganlah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Alasannya secara singkat bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, "La tahasadu," artinya janganlah kalian benci pada yang lain. Jadi kita harus selalu menjaga nafsu agar selalu berada pada jalan ketakwaan, karena sifat hasud ini ada untuk setiap manusia. Sebab manusia mempunyai perasaan untuk tidak suka diungguli dalam hal kebaikan apapun. Terus ada sabda Nabi SAW, "Wala tanajasu," artinya jangan saling menajasi, tipu-menipu. Najasi ini banyak ditafsirkan oleh ulama dalam hal jual beli, yaitu kenaikan harga suatu barang yang dilakukan untuk melipat gandakan keuntungan dan merugikan pembeli. Hal ini yang jangan sampai kita lakukan, walaupun kepada manusia juga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pada tabawalu," artinya jangan saling membenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap manusia untuk saling membenci, karena kawan nafsu sebab muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara bukan membenci. Karena sifat benci inilah yang menimbulkan perpecahan. Selanjutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tajabaru," artinya janganlah
baik, bukan hanya tidak sopan, tapi melanggar pula syariat agama. Karena hal ini yang bisa memicu adanya pertengkaran dan kebencian. Terakhir hadis tadi dikatakan bahwa wakulu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dengan menghindari hal-hal tadi, mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah yang bersaudara. Amin. Dan berlomba dalam berbuat kebaikan, bukan dalam kekufuran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang bersaudara, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan hindari hal-hal keburukan, agar senantiasa menjadi hamba Allah yang takwa dan pandai bersyukur. Jangan sekalipun melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bergaulah dengan orang saleh agar terbawa kehidupan yang maslahat. Tapi memang yang namanya melawan nafsu itu tidak semudah mengedipkan mata. Namun pahalanya sangat begitu besar ketika kita bisa mengalahkannya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa yang telah diperbuat baik disengaja ataupun tidak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada jabul di balik batu yang mulai dikalimat sebenarnya, sebab siapa yang tahu, mari taubat secepatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari kata ataupun makna, karena saya sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih kepada yang mendengarkan dan tidak terima kasih kepada yang tidak mendengarkan. Allahumma fi aqwali qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.